Saya diminta oleh Pak Kiai, kamu muazin sekaligus imam. Nanti malam kita mujahadan bareng, bismillah, memulai usaha dengan cara seperti ini, insya Allah berkah. Alhamdulillah mas, paginya langsung dijawab oleh Allah. Dengan cara apa mas? Utang-utang saya yang dulu saya lupakan dikembalikan. Orang kita 1.500.000, ada yang 2 juta, dan ditelepon oleh rumah sakit. Mas, BPJS kemarin yang dibayarkan oleh Mas Suko, yang ditanggung oleh Mas Suko, kita kembalikan 100% mas, Masya Allah. Dan saat itu juga, mas telepon lagi mas, apa? Pencairan dana lomba. Wah, Masya Allah lagi. Rezeki itu kan sudah diatur. Kalau rezekinya Suko, karena sedekahnya Suko yang banyak di luar sana yang lebih banyak sedekah. Kalau rezekinya Suko diatur karena ibadahnya Suko di luar sana, tapi karena kasih sayangnya Allah, jalan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suko Triyono. Saya tinggal di Jogja, di Semail Bangunharjo. Dan saya memiliki usaha namanya PT Cerealia Prima Nutrisia dengan brand yaitu Oriflix Cereal Arrowroot. Nah, ini nama lain dari umbi Garut. Kita berdiri tahun 2014. Sejarahnya cukup menarik juga karena mengingat sereal di Indonesia ini luar biasa banyaknya, ada ratusan merek dan itu tidak main-main. Jika kita mengacu pada namanya sereal itu, kita mungkin nggak akan memilih bisnis ini ya. Tapi karena kita berawal bukan masalah potensial bisnis yang marketnya terbuka lebar, tidak. Karena awal kita adalah pemberdayaan masyarakat, inovasi produk, terus potensi dari bahan baku yang kita olah ini adalah sangat besar sekali dan didukung oleh problem solving. Ini bisnis saya yang ke-9, bukan bisnis yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak. Tapi ini dihadapkan dengan kegagalan-kegagalan yang harus saya buktikan bahwa seorang lulusan UGM yang dicap di keluarga saya, masyarakat di desa asal saya adalah tanda kutip goblok. Lulusan UGM gagal bisnis, ditawarin perusahaan besar juga menolaknya. Jadi ini adalah tantangan saya untuk bagaimana berhasil ketika memilih pilihan mengolah tanaman pangan lokal ini. Pada waktu tahun 2014 sebenarnya saya memiliki pikiran, ide bisnis itu membuat sereal beras merah. Sebenarnya sudah ada, tapi saya punya gambaran tersendiri yang itu tidak dimiliki oleh produk-produk lain. Dan saya pernah menulis brandnya seperti apa, saya konsep seperti apa. Ternyata apa mas, mencari beras merah di Purwodadi sana, Purwodadi Jawa Tengah sana itu ternyata sudah di-cut supplier oleh perusahaan besar juga. Sehingga kita datang ke sana tidak mendapatkan hasil. Saya balik lagi ke Jogja, nah partner saya nih menyodorkan sama-sama sereal, kenapa nggak kita bikin dari ini. Apa ini yang kita kan? Umbi Garut. Tahun 2014 mas, ketika saya mungkin dihadapkan dengan singkong, saya mungkin akan cari value-nya singkong apa, atau mungkin ganyong, atau mungkin talas. Tapi saya dihadapkan dengan adanya apa? Umbi Garut. Saya juga asing sebenarnya, tapi nggak terlalu asing karena waktu kuliah itu masih buat praktikum, tapi buat emping ya, bukan buat sereal. Sereal itu benar-benar buta saya. Nggak tahu sama sekali ini seperti apa, karena bentuknya flake dan sasaran pasar pertama kali adalah diabetes. Akhirnya saya sama Mas Wandi, ayo kita cari sumbernya di mana. Kalau buat seperti ini seperti apa? Akhirnya mas cari ke Pajangan, Triwidadi sana ada namanya proposal bisnis ya mas. Itu milik kakak kelas kita. Itu sudah kena bocoran air gitu mas. Dan itu sudah nggak bisa dibaca separuhnya. Komposisi itu hanya cuma margarin saja sama tepung Garut. Wes yang lainnya nggak akan kebaca itu berapa gram segala macam. Wah ini harus formulasi baru. Akhirnya ibu-ibu tak suruh mengingat-ingat. Dulu waktu KKN diajak kakak-kakak kelas itu bikin seperti ini, komposisinya apa saja bu? Aku bilang gitu kan. Mas ini tambah ini, ayo kita coba. Ternyata mas menghasilkan 4 on aja itu sudah sampai sore itu seharian penuh. Saya mikir ini kalau saya memproduksi 1 kuintal 1 ton itu seperti apa? Bilang gitu kan. Wah ini nggak masuk ya, bilang gitu. Ayo kita olah aja, kita otak-atik
di tempat kita masing-masing. Jadi tak bawa ke kota gede untuk bagaimana mematangkan formulasi itu, Mas. Alhamdulillah dapat yang bentuknya flake. Flake itu serpihan yang kayak remahan-remahan gitu kan. Itu dulu itu kerasnya minta ampun. Lah ada masukan, Mas, bagusnya ini kalau untuk diabetes kasih susu yang mungkin rendah lemak segala macam. Waduh, low fat seperti apa ini? Akhirnya saya bikin, Mas, Oriflake, tapi di dalamnya itu ada flake sendiri, ada susu krim sendiri. Tapi ternyata ribet lagi, Mas. Saya ketemu mentor saya di Godean, Mas, sini tak bantu untuk mixing racikan seperti ini. Akhirnya jadi, Mas. Alhamdulillah dari situ mulai penyempurnaan. Saya akhirnya dandake, dalam bisnis itu dandake atau maklon dulu. Saya punya produk yang tidak sempurna disempurnakan di tempat beliau, dan itu dibantu untuk menyempurnakan formulasi itu, dan rasanya sudah cukup enak. Karena dulu, Mas, Oriflake itu seperti katol dikasih air panas. Saya juga nggak doyan, budi saya yang menjadi korban. Beliau merasakan yang nggak enak itu, terus akhirnya kita formulasi lebih enak lagi, sampai mungkin sekarang 500-an kali, Mas, uji coba produk ini. Lewat program pinjam modal ini, saya dibantu oleh Ninja Express untuk proses peminjamannya. Semua super cepat dan mudah, bisa pinjam hingga 2 miliar. Semenjak menggunakan Ninja Direct, bisnis saya sangat terbantu sekali. Mulai dari verifikasi supplier, harga yang sangat kompetitif, pelunasan dilakukan begitu barang tiba di Indonesia, dan ini penting buat saya. Di gudang Ninja ini, mereka menyediakan fasilitas yang lengkap dan aman. Perhitungan stoknya pun juga jauh lebih akurat. Mereka juga punya tim yang bisa membantu kita untuk packing dan langsung delivery. Kalau dihitung-hitung, jatuhnya lebih murah. Kita nggak perlu capek-capek untuk packing, nggak perlu capek-capek untuk delivery. Terus dibantu juga loh untuk foto produk katalognya, mulai dari MUA, talent, studio, fotografer profesional, itu di-handle sama Ninja. Kebayangkan kalau kami yang handle, pasti mahal banget. Saya itu tidak didukung oleh modal yang cukup. Ini dalam artian cukup ya, tidak banyak. Modal cukup aja gak didukung, apalagi modal banyak, Mas. Tantangan saya itu bukan dari orang lain, tapi dari keluarga saya sendiri. Keluarga besar saya menginginkan saya menjadi pegawai negeri, dan itu dukungan 1000%. Bahkan misalnya ada bahasa nyogok, saya siap dijualkan tanah. Tapi untuk menjadi wirausaha, sak rupiah pun nggak akan didukung. Kenapa, Mas? Karena sudah terbukti. 8 kali jatuh bangun bisnis nggak ada yang berhasil, ngapain mau ngasih modal kita? Portofolio mana kan begitu kan? Lah udah jadi pegawai aja. Awal-awal seperti itu saya tidak memiliki modal yang sama sekali, yang saya lahir dari minus. Saya itu malah menanggung utang di usaha yang lalu. Sehingga ketika pada waktu mau rintis Oriflake ini, HPL anak saya itu sudah dekat. Saya masih bekerja di tempat orang, menjadi sales marketing. Saya resign, nganggur, kelahiran anak itu. Pada saat itu ternyata nggak di-cover oleh BPJS. Saya telepon bapakku, dijualin sapi, Mas. Sapi 1 ekor dulu laku 20 juta, tahun 2014-an. 10 juta untuk dibeliin lagi pedet. Ada sisa 10 juta, 5 juta dibuat untuk sawah, 5 juta dikirim ke saya. Saya sama sekali untuk modal Oriflake ini belum ada. Ide sudah ada, Mas, karena saya juara lomba berbagai macam di tingkat lokal sama nasional. Dari GKN, dari Kemenpora, dari perusahaan sel dengan produk ini, dan belum ada produknya. Karena masih plan tadi ya. Akhirnya saya harus mewujudkan nih, sudah ada produknya, ibaratnya contoh produk ya, tapi belum wujud dalam kapasitas yang besar. Saya sudah membuktikan, lomba menang, juara juga, tapi uangnya belum bisa diambil. Akhirnya apa? Waktu itu modal sudah tidak ada, saya pulang ke Pati lagi, Mas. Saya aslinya Pati, dan ibu saya, bapak saya udah ngomong, wes bapak ibu wes rasa ngasih modal lagi, wes anakmu juga sudah lahir di sini, wes fokus saja menjadi petani, kamu juga punya basic pertanian, sawah kamu lebar loh di Pati. Akhirnya malam-malam itu kaleng mas kawin dikeluarkan dan laku 5.500.000. Bismillah, paginya langsung harus ke Jogja kembali lagi memulai bisnis ini. Tapi ternyata apa, Mas? Kontrakan saya sudah habis, Mas. Kontrakan saya alhamdulillah itu nilainya nggak besar, 4 juta setahun. Akhirnya saya nego ke ibu, Bu, kontrakan boleh saya bayar separuh nggak, Bu? Boleh. Tak bayar 2 juta. Saya memulai beli peralatan itu, ada oven, ada loyang segala macam, ternyata nggak cukup.
Dan saya waktu itu calling teman-teman, ada yang mau ikut nggak? Mau apa mas? Sedekah rombongan. Saya mau ke panti asuhan, ayo siapa yang mau nitip? Alhamdulillah mas, banyak yang nitip, saya bawa ke sana. Saya diminta oleh Pak Kiai, kamu muazin sekaligus imam. Nanti malam kita mujahadan bareng, bismillah memulai usaha dengan cara seperti ini, insya Allah berkah. Alhamdulillah mas, paginya langsung dijawab oleh Allah. Dengan cara apa mas? Utang-utang saya yang dulu saya lupakan dikembalikan. Orang kita 1.500.000, ada yang 2 juta, dan ditelepon oleh rumah sakit. Mas, BPJS kemarin yang dibayarkan oleh Mas Suko, yang ditanggung oleh Mas Suko, kita kembalikan 100% mas. Masya Allah. Dan saat itu juga, mas telepon lagi mas, apa? Pencairan dana lomba. Wah, Masya Allah lagi. Mungkin ini adalah kasih sayang Allah lagi ya. Jalannya Allah ketika saya benar-benar buntu semua, saya dihadapkan dengan serba ketidakmampuan, kesederhanaan semuanya, yang pada saat itu juga saya cuma berpikiran apa? Ya Allah, jika usaha ini atau jika produk ini atas izin Engkau dibesarkan ya Allah, permudahkanlah aku bilang gitu. Karena pada saat itu juga saya tidak punya siapa-siapa, ibaratnya orang tua sudah tidak akan mendukung kan mas. Saya mintanya cuma berdoa saja. Tapi ketika berdoa itu dan ditambahin oleh teman-teman dan adik-adik panti asuhan, Masya Allah, saat itu juga langsung saya ketok palu, bismillah. Oriflame sebelum misalnya belum besar pun saya sudah akan menyiapkan CSR, dan sampai saat ini alhamdulillah terwujud mas. Dari awal mulai bisnis ini CSR kita sudah kita bentuk untuk menghafal Al-Quran, yayasan pendidikan, untuk ngaji, TPI seperti itu. Alhamdulillah ada sebulan titik, dan itu yang menjadi kekuatan kita ketika saya nggak bisa mampu, bagaimana saya bisa membantu. Mungkin itu yang buat bertubi-tubi. Kadangkala saya diundang oleh Mas Sabtu hari itu, apa amalan-amalan? Saya tidak punya amalan, karena masing-masing orang itu tidak bisa disamakan, bilang gitu kan. Karena saya melakukan komposisi ini belum tentu orang melakukan komposisi ini hasilnya sama. Karena kasih sayang Allah itu tadi, sampai pertolongan itu bertubi-tubi mas. Dalam satu hari saya dipanggil oleh rumah sakit untuk dikasihkan dana kembalian BPJS yang saya bayarkan di awal, karena saya mengancam juga. Dulu itu kan aktivis mahasiswa. Ketika ini tidak diselesaikan, saya angkat ke media. Alhamdulillah selang 1,5 bulan lah itu clear masalah itu. Saya itu selama 5 tahunan edukasi Oriflame, sereal, sehat, lambung, solusi pencernaan, daya tahan, asupan sehat. Nggak didengerin. Teman-teman saya, ayo siapa yang punya jadwal arisan, saya datengin, saya edukasi. Apa jawaban mereka? Ada mas. Begitu saya datang ke sana, alah makanan sehat, aku bisa sehat, asupan nutrisi lengkap, aku nggak butuh dulu. Tapi tahun 2019 akhir pandemi, siapa yang nggak peduli tentang kesehatan? Banyak orang yang meninggal bertubi-tubi. Masalah apa? Daya tahan harus dikuatin, asupan harus ditambah, makanan sehat harus diperbanyak. Nah, Oriflame mas, kapasitas kita itu sampai 80.000 per bulan. Dan itu ada yang Indian begitu. Karena apa? Permintaan orang banyak banget. Sampai supplier yang awalnya petani ini ya, begitu langsung saya minta 1,5 ton. Kelabaan semua. Waduh, nggak bisa. Ayo gimana ini? Saya juga permintaan juga banyak. Jadi waktu tahun 2019 ke 20, 21, 22 itu momen-momennya. Dan asam lambung itu banyak-banyaknya. Oriflame itu kapan saja. Tapi paling kita rekomendasikan adalah bangun tidur sama menjelang tidur. Kalau bangun tidur itu ketika perut kosong, ini Oriflame memiliki sifat yang melapisi, melindungi dinding lambungnya. Kalau malam hari itu mencegah kembung. Makanya kita anjurkan 2 kali. Kalau 3 kali gimana mas? Boleh. Karena dari uji yang sudah kita lakukan, 4 porsi makan sekaligus, semua organ tidak ada terganggu. Mungkin ya kantong saja yang terganggu. Yang kelas premium itu 70.000. Teman-teman bisa mendapatkan Oriflame dengan kemasan saset itu di toko-toko terdekat teman-teman. Ini sudah melakukan penetrasi di wilayah Jogja keseluruhan, Boyolali, Klaten, dan Jakarta. Dan itu bisa didapatkan dengan harga cukup 2.000 saja. Tapi satu renceng 20.000 karena isinya 10. Sebelum ada pandemi itu offline mas. Ada arisan, ada pameran di mana saja kita ikut. Ada sponsorship sekecil apapun kita ikut. Tapi ternyata itu nggak cukup
harus belajar digital Mas. Internet marketing itu sangat penting, karena apa? Biayanya murah, distribusi kan nggak kita lakukan sendiri, tapi kan ada ekspedisi dan itu ditanggung oleh konsumen. Di tahun ke-6 itu kita belajar itu, karena hampir 80% pasar kita itu kemarin adalah online Mas. Saya berharap ini menjadi tetap 50%, tapi hasilnya akan bisa melebihi dari yang kemarin. Semua platform marketplace, semuanya ada, tapi bukan kami. Itu mitra semua. Kami hanya memiliki regulasi. Nah, untuk teman-teman UMKM yang saat ini menjalankan bisnis online ataupun offline, bingung dengan ekspedisi, tenang saja. Teman-teman, ini ada solusinya, yaitu Ekspedisi Ninja. Ini bisa pick up produk sampai ke gudang teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir harus keluar, tapi teman-teman cukup duduk manis. Ini Ekspedisi Ninja ini akan mengambil pesanan teman-teman dan akan dikirimkan di Jawa sama luar Jawa. Dan satunya lagi adalah Ninja ini memiliki atau memberikan gratis pembuatan konten-konten yang sangat menarik, yang mungkin teman-teman tidak bisa melakukan itu, dan Ninja bisa membantu ini secara gratis. Selama 5 tahun itu saya mengatakan susah, ya juga senang, karena itu bukan fokus ke penjualan, tapi fokus ke perlombaan. Jadi tidak menghasilkan produk jualan Oriflame terjual ini, enggak. Tapi Oriflame dikenal lewat media, diliput, juara ini, karena bapak saya itu bangga di situ. Ketika anaknya diliput oleh TV, padahal belum menghasilkan omset sama sekali, itu bapak saya sudah bangga. Anaknya sudah masuk TV, sudah berhasil. Karena 8 kali tadi sudah menjadi kenangan yang pahit sebenarnya. Oriflame ini mengalami fase yang luar biasa Mas. Permasalahan dari step by step ada semua. Tapi alhamdulillah, saya sampaikan tadi, saya mendedikasikan diri di perusahaan ini, sudah semuanya kita lakukan. Sehingga ketika ada pahitnya, kita harus selalu memberikan rasa manis. Jadi masalah itu bertubi-tubi, mulai dari penipuan, konsultan segala macam, datang segala macam, dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ratusan juta kita keluarkan, dan semua sesuai hasil? Tidak. Dan itu kita menyerah? Tidak juga. Karena itu tidak menghentikan langkah kita step demi step. Kita akan jalan. Kata bahasa Inggris itu so must go on katanya. Ya kan? Harus jalan terus. Ini kapal. Nakoda, seandainya nakoda harus diganti, tapi kapal harus jalan. Apalagi seorang ABK Mas, tidak bisa menghalangi kapal ini tetap berlayar sampai ke tujuan. Menjadi perusahaan apa? Multinasional. Yang kelasnya tidak kelas tri lagi, tapi kelas kakap. Konsultan itu boleh saja ya, tapi konsultan yang benar-benar kredibel. Tidak mengaku-ngaku konsultan, bayarnya mahal, sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan kita saat ini, tapi bisa saja kita itu kayak bunuh diri, mengorbankan apapun supaya bisa membayar konsultan. Dan itu kan terjebak. Wes ngene wae. Kowe ora usah bayar karo aku, tapi aku wae saham. Dan bisnismu itu adalah bisnis potensial. Bahaya. Kita bisa kayak menyodorkan atau menyerahkan nyawa kita ke mereka. Kalau kita tidak bisa memilih konsultan yang clear, kredibel, ya udah mentor saja. Mentor seperti apa sih yang kita butuhkan? Mentor yang mempunyai pengalaman yang sama, misalnya bisnismu itu dengan bisnis mentor itu hampir sama. Mereka sudah melakukan, melalui permasalahan-permasalahan yang sudah mereka selesaikan. Teman-teman jangan sampai mengulangi masalah yang mereka pernah lewatin. Kalau kamu belum bisa membayar mereka segala macam, ya udahlah, komunikasi. Mas, aku tolong dibantu dong, kasih saran aja gini. Supaya saya itu bertumbuh, berkembang, naik kelas seperti apa. Ya alhamdulillah, kalau dibilang Oriflame ini tidak memiliki mentor, bohong. Oriflame ini banyak mentornya, siapapun itu, level manapun itu. Selalu saya kalau ketemu dengan orang, saya kosongkan gelasnya. Saya berharap mendapatkan ilmu dari beliau-beliau, apa yang menjadi perbaikan. Ya alhamdulillah, kemarin di salah satu marketplace Indonesia Mas, yang terkenal, ada sederetan nama sereal Mas. Tapi alhamdulillah tahun 2022, Oriflame nomor 9 di antara nomor 10. Jelek dong? Tidak. Ini kelas nasional. Ada kelas 1, 2, 3 yang market share-nya 60%. Kita nomor 9. Alhamdulillah masih dianggap. Padahal Oriflame itu siapa? Pendatang baru. Kita cukup bersyukur sampai di level ini, Mas. Oriflame ini dari tahun 2014 sampai di 2022 ini sudah sewindu. Dan Oriflame ini adalah pionir produk sereal ubi Garut pertama di Indonesia. Oriflame ini ketika kita mengkrait menjadi sebuah produk, ternyata Oriflame ini tidak dinikmati oleh usia yang lansia atau usia-usia dewasa, tapi memang Oriflame ini di usia 2 tahun
Anak saya dulu menjadi uji coba, Mas. Itu di usia 8 bulan, itu MPASI. Itu kita terapi dengan konsumsi dengan Oriflek, udah sehat terus. Dan kami berkomitmen akan menciptakan produk-produk yang membawa kampanye tentang kesehatan. Baik itu kesehatan pencernaan, lambung, ataupun daya tahan yang lainnya. Pokoknya ketika mereka nggak doyan nasi, jangan dipaksakan. Ada sereal, ada Oriflek. Kenapa harus repot gitu loh? Alhamdulillah, dalam waktu dekat ini kita diperhatikan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan disediakan oleh Sultan Ground, oleh pihak pemerintah Jogja untuk memanfaatkan ini. Jadi dari hulunya kita perhatikan benar-benar ada petaninya, ada pemberdayaannya. Tapi saat ini kan Oriflek kan tidak hanya cukup di Jogja, Mas. Tapi di wilayah Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, dan itu belum memenuhi juga. Nah, makanya dengan adanya antusiasme dari masyarakat untuk memanfaatkan lahan tandus itu atau lahan kosong itu ditanemin umbi Garut, kami janji, kami akan membeli produknya. Kita akan bantu, kita akan edukasi sampai ke setengah jadi, sehingga mereka memiliki skill yang cukup untuk mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Dengan adanya potensi seperti ini, saya membuka pasar yang selebar-lebarnya. Ayo bantu Oriflek ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional, mewujudkan kemajuan petani Indonesia. Tanah yang tandus, tanah yang tidak subur, ditanemin apapun, sampai singkong pun tidak hidup ya. Umbi Garut bisa hidup. Nah, kan potensial seperti itulah yang mereka lihat. Mereka berani investasi yang cukup besar di perusahaan ini. Halo, selamat siang dengan Alika. Keluhannya saat ini bisa usaha. Setiap usaha yang saya gelutin itu di awal tahun 2007. 2008 kan masih kuliah, Mas. Waktu itu kan saya benar-benar membaca bukunya Mas Jaya Setiabudi, The Power of Kepepet. Bagaimana saya memposisikan diri supaya kepepet, supaya saya pengen wirausaha. Karena memang basic dari keluarga nggak ada. Bisnis itu kan kadang-kadang kan bukan sebagai warisan, tapi memang naluri yang harus dibangun. Jadi ketika itu saya mulai bisnis di bidang per-BB-an. Saya modalnya awal cuma 100.000 sebenarnya. Bisnis saya berkembang jumlahnya 2000-an ekor. Tapi akhirnya kita berhenti di jalan karena untuk menyuplai restoran di Jakarta selama per hari misalnya 400 ekor itu nggak ada. Waktu itu saya benar-benar nggak tahu pasarnya seperti apa. Sebelum itu saya lepas, saya cari peluang bisnis yang lainnya, Mas. Lele di Candi Boko, saya nyewa bengkok desa, Mas. Dan itu ada 13-an kolam. Gede-gede banget. Tidak hanya cukup untuk kamu lele setelah 4 bulan panen. Enggak, tantangannya banyak. Setelah itu menyelesaikan bisnis itu, delalah dapat bisnis lain, Mas. Yaitu beras, Mas. Kerjasama dengan kakak kelas yang sudah alumni dan sudah bekerja di Bulog untuk mengisi Bulog Prambanan sama Bulog Wates. Dan alhamdulillah rugi juga. Ketemulah teman yang mengajak, kamu kan punya beras, ayo kita bisnis kuliner. Nyambung lagi, Mas, di kuliner, Mas. Kuliner yang satu itu nggak cukup brilian karena saya ngontrak di Taman Siswa itu 2 tahun, Mas. Ada bakmi Jawa, ada angkringan, ada prasmanan, komplek, Mas. Dan itu laris, tapi ya lagi-lagi saya ditikung oleh partner saya. Sampai di hari H kontrak habis itu harus diperpanjang, saya nggak punya apapun sepeser pun. Dan di situ saya nomaden, Mas. Numpang hidup di tempat teman, berpindah-pindah sampai 2 bulan, Mas. Dan itu teman-teman yang di Jogja tahu perjuangan saya seperti apa. Tapi yang di Pati nggak tahu. Tetap saya menjaga nama baik beliau. Anaknya kirim di Jogja kan nggak mau. Akhirnya dari kuliner satu itu ke kuliner lain, Mas. Padang, Mas. Di bandara dari subuh berangkat sampai jam 8 malam, 9 malam. Saya nggak pernah lihat matahari selama 6 bulan itu. Karena saya masak jadi koki, Mas. Satu hari itu 800 porsi untuk mengcover di bandara di Sucipto sana, Mas. Dan saya dibayar cuma berapa, Mas? 700.000 sebulan. Padahal saya katanya bagi hasil. Ternyata saya diberdayakan romusaha. Saya buka rumah makan lagi, Mas. Namanya Sate dan Soto. Itu saya juga kena imbasnya. Saya tarik benang merah. Kenapa saya usaha 1 kali, 2 kali, 3 kali, 8 kali? Kenapa nggak berhasil? Doa orang tua, Mas. Orang tua selama ini nggak memberikan restu bahwa saya itu bisnis tadi. Salah satunya doa orang tua, salah satunya lagi adalah tidak ada hitam di atas putih, tidak ada notaris, tidak ada akte kerjasama. Ya udah, ketika kamu mengembangkan bisnis orang lain begitu besar, siapa kamu? Tentunya setiap orang tua itu menginginkan anaknya itu berhasil, menginginkan anaknya itu membawa nama baik keluarga.
seorang Suko di kuliah UGM. Siapa yang tidak tahu UGM, Mas? Tahun 2006 yang di kecamatan saya itu hanya beberapa orang saja, mungkin 3 orang yang lolos ke UGM, Mas. Dan saya salah satunya. Sampai orang tua saya itu bilang, siapa yang tidak bangga masuk ke UGM, Le? Sampai misalnya saya nggak punya uang, Le, saya utangin. Begitu anaknya usaha nggak ada yang berhasil, dilamar dua perusahaan besar tidak mau diambil. Pernah ngomong, Mas, orang tua saya, Le, jujur, kamu nulis impian, pengen mengumrohkan orang tua, pengen punya panti asuhan, yayasan sosial, segala macam. Bullshit. Kamu nganggur, omong kosong. Saya dipegang batu saya dianggap gila oleh bapakku, ibu. Sampai padekku ngomong ke bapakku juga, kamu itu ibarat punya pohon mangga, tapi nggak ada buahnya, nggak ada bunganya. Saya itu nangis, Mas. Ya Allah, apakah seperti ini saya? Apakah benar adanya saya menjadi anak yang tidak memiliki manfaat bagi orang tua saya? Apakah seburuk itu? Sampai di desa saya itu menjadi cemooh. Lah, kuliah UGM ya goblok. Itu orang tua saya itu jalannya gini. Ketika waktu itu, Mas, ada event mungkin 17 Agustus itu. Saya kan memberikan sampel produk ke panggung. Apa itu, Oriflame? Loh, anakmu kerja di mana sekarang? Alhamdulillah, punya CV kecil-kecilan dan diangkat oleh laptop si Unyil, Mas. Nah, disitulah orang tua langsung, Masya Allah, 1000% dukungan orang tua untuk saya bisa bisnis. Karena apa? Bangga, anakmu kuliah UGM menciptakan produk inovasi masuk ke TV. Nggak cuma 1 stasiun TV, Mas. Ada 2, ada 3 sekarang. Terus ada kemarin itu tahun 2017 ada di Andi F. Noya, Bang Andi F. Noya di Big Circle. Orang tua saya di Pati itu cukup berada. Pak Saki itu garapannya sawai kombo, Mas. Nguliah anak nang UGM itu enteng ibaratnya. Tapi saya itu secara pribadi nggak akan puas, nggak akan mau. Wah, anak Pak Saki gowo sawai ombo, gowo warisan akeh. Enggak. Saya akan berjuang dengan tangan kosong. Saya tidak akan terus gini. Pak, saya akan membuktikan bahwa warisannya Bapak saya tambah lagi. Jadi saya nggak tergantung sama bapakku, sama orang tua saya. Wah, tenang aja, aku nek gagal bapakku saya tanah bisa tak tulis tak apa-apa. Enggak, aku mau membuktikan diri. Saya merantau, saya membawa istri saya dari desa. Saya harus berhasil. Saya harus benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan. Saya harus benar-benar membeli sawah, membeli apapun dari jerih payah saya sendiri. Dan itu membuktikan bahwa saya bisa menambah warisan itu. Tidak cukup bergantung pada warisan orang tua saya. Motivasi bagaimana saya harus semangat, harus menjaga stamina atau api keabadian semangat di jalan. Karena di belakang saya itu banyak orang, nggak mungkin saya menyerah. Yang nggak ada kata lain selain berhasil. Selain tadi, saya harus membuktikan pada orang tua saya harus berhasil. Saya membawa banyak keluarga di sini, yang semua bertumbuh pada perusahaan ini. Dan itu saya percayakan sama Allah. Ya Allah, ketika saya dikuatkan untuk memimpin, untuk membawa kapal ini ke samudra yang lebih luas, dengan mimpi yang lebih besar, dengan visi yang besar, kuatkan saya ya Allah, sehingga saya mampu untuk membawa mereka pada kemajuan. Ini menjadi jalan untuk mereka mencari kehidupan, mencari penghasilan. Karena bagi saya, ketika ada masalah seberat apapun, Allah menjadi tumpuannya. Setiap lini bisnis itu ada masalahnya masing-masing. Bapak saya nggak pernah gonta-ganti pekerjaan, Mas. Dari lahir petani, Mas. Tapi kalau petani itu fokus, segala macam, keluar hasilnya, Mas. Sesuatu hal itu kalau dilakukan dengan fokus, dengan baik, dengan passionnya, dengan kegembiraan. Ada pepatah, kamu akan lebih sangat bangga ketika hobimu dibayar. Ya udah, menemukan itu saja, jangan mulu-mulu, wah itu kok usahanya Oriflame kok jalan, aku tak usahalah. Yang seperti itu, belum tentu. Rezeki itu kan sudah diatur. Tadi, tentang kasih sayangnya Allah. Kalau rezekinya Suko, karena sedekahnya Suko yang banyak di luar sana yang lebih banyak sedekah. Kalau rezekinya Suko diatur karena ibadahnya Suko, di luar sana ulama siapapun lebih banyak ibadahnya, tapi karena kasih sayangnya Allah jalan terus. Setiap orang kan memiliki jalur kehidupannya yang sendiri-sendiri ya. Saya mungkin menemukan bisnis yang benar-benar menghasilkan kelihatan buktinya, kelihatan mapannya itu di bisnis saya yang 9 ini. Tapi mungkin saja ada yang bisa sekali bisnis langsung jualan terus. Ada lagi yang 9 kali gak jalan, 10 kali gak jalan, tapi ke 11, 12 atau 20 kali baru jalan. Jangan menyerah. Apapun yang teman-teman jalani seperti itu, masing-masing orang punya ceritanya. Yang penting adalah terus goreskan pena kehidupanmu agar kamu menemukan ceritamu yang orang lain bangga menceritakan ceritamu. Ini produk baru kita yang baru di launching sudah menempati top 5, top 4. Saya selalu memberikan contoh
teman-teman yang di luar sana yang mengalami fase terburuk sampai benar-benar saya mas aku pahit, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya tidak punya modal. No, kamu selama masih menghirup nafas, selama kamu masih bisa berjalan, selama kamu masih bisa bergerak, kamu bisa mengoptimalkan aset di dalam dirimu itu untuk menjadi energi. Buktikan dong bahwa kamu memang bisa berhasil. Kalau kamu memang bisa sukses, sukses secara apa? Ya sukses secara lahiriah tadi. Yang memang orang lain nganggap bahwa kamu nggak mampu, ternyata kamu mampu. Ternyata kapasitasmu cuma receh-receh, tapi kamu bisa mengoptimalkan dengan ribuan atau jutaan produksi secara massal. Saya Suko Triyono, atau dipanggil Sukoy, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya program produk quick meal ini, saya berharap penetrasi pasar di Yogyakarta bisa maksimal dan bisa mendongkrak omset kita di tahun 2022